Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Dalam video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri atas pemantau atau supervisor, coach, dan coachee. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-supervisi, supervisi, dan pasca-supervisi. Pada tahap pertama adalah pra-supervisi. Dilakukan percakapan mengenai kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Tahap kedua yaitu supervisi. Supervisor mengamati kegiatan coaching antara coach dan coachee. Pada tahap terakhir yaitu ketiga, melakukan percakapan pasca supervisi. Dalam kegiatan ini, supervisi memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach. Masing-masing tahapan dicatat dalam lembar form supervisi akademis untuk kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Berikut percakapan saya sebagai supervisor bersama rekan CGP Angkatan 8 saya, Ibu Diah Wijayanti, dan Ibu Ratna Wijayanti sebagai coach dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Saya dengar malam ini Bu Diah mau melakukan coaching ya? Iya, Bu, benar sekali. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Ratna. Oke, untuk proses coaching ini saya akan membersamai Bu Diah dan Bu Ratna. Semoga Bu Ratna nyaman ya nanti ya dengan kehadiran saya sebagai pengamat. Iya, semoga nyaman, Bu. Baik, Iya, Bu, saya sebelum Bu juga Diah, nyaman, Bu. Oke. apa kabarnya hari ini? Mau melakukan coaching gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah ya, sehat dan semangat, Bu. Terus semangat, kok. harus semangat loh Bu Diah. Sebelum Bu Diah melakukan atau memulai Iya, coachingnya, ini kita ada yang beberapa harus kita diskusikan dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang iya, mungkin Bu akan Ari. saya berikan ke Bu Diah untuk membantu Bu Diah mengembangkan kompetensi Iya, coaching Bu. yang akan Bu Diah Iya, Bu. capai. Kira-kira bagian mana dari kompetensi coaching kan ada 3 ya, ada presence, Ya, ya, Bu. kemudian Ada present, betul, mendengarkan, menyimak aktif, dan mengajukan pertanyaan yang betul. berbobot, Bu Ari. Iya, ada 3 ya. Nah, ini yang mana Iya. yang akan ditingkatkan? Kalau saya itu yang nomor 3, Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan Karena yang kalau berbobot ya. pertanyaan yang berbobot, Bu, iya. Hmm. Bagian Untuk, mana? Berarti bagian ini yang nanti akan saya amati pada saat observasi ya. Pada bagian iya, Bu, berikan pertanyaan yang berbobot ini ya. yang berbobot. Oke, kalau menurut Budiah ini, kemampuan atau kompetensi Budiah untuk membuat atau menyusun pertanyaan berbobot sekarang, saat ini, itu bagaimana? Kalau saya sendiri, untuk kayak kompetensi kehadiran itu, tentunya kalau kita curhat sama teman sejawat, pasti saya hadir penuh ya, Bu. Benar-benar Ya, eh, aktif ya mendengar. Selain itu kompetensi mendengarkan juga saya selalu mendengarkan apa yang beliau keluh kesahkan. Tapi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kadang itu saya itu diajak curhat teman itu saya bingung Ibu. Ingin menanyakan hmm, sesuatu apa itu saya itu sendiri bingung Bu. Makanya oke, kompetensi itu yang harus saya terus kembangkan dan harus saya pelajari. Jadi seandainya hmm, teman saya curhat dengan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot agar teman saya itu bisa mencari solusi yang diharapkan. Seperti oke. itu, Bu. Berarti agak ini ya, kalau ditanya sama teman atau curhat gitu, agak-agak masih agak bingung gitu ya, untuk memancing Iya, gitu Bu, ya. benar sekali. Untuk Oke, memancingnya itu saya tuh bingung. Bagaimana baik. biar teman saya itu mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri dengan Oke, berarti pertanyaan pemantik saya sendiri. baik. Berarti malam ini yang akan saya amati adalah menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu Dia.
Iya, Bu Eh, Ari. Iya, harapannya Bu. dari kegiatan hari ini apa, Bu Dia? Setelah mungkin nanti Harapan kita dari, observasi bersama-sama, nanti oh iya, harapannya Bu Dia seperti apa? harapan saya sebagai coachnya itu eh, bisa menemukan atau bisa memberi solusi dari teman saya sebagai coaches. Teman sejawat saya sendiri bisa menemukan solusinya dari masalah yang dia hadapi sendiri. Oke, berarti kita tadi sudah menentukan. Seperti itu, Bu Ari. Baik, kita tadi sudah menentukan kompetensi apa yang mau ditingkatkan, apa yang diharapkan dari observasi ini. Semoga kegiatan coaching Budia dengan Ibu siapa Budia hari ini? Akan melaksanakan coaching dengan Bu Ratna, Bu Ari. Oh, dengan Bu Ratna ya. Baik, semoga Iya. kegiatan coaching dengan Bu Ratna malam ini berjalan dengan lancar. Nanti kita ketemu lagi setelah kegiatan coaching Budia dengan Bu Ratna selesai. Terima kasih, Bu Ari. Baik, Sampai jumpa sama-sama Bu nanti, Dia. Bu. Ya, Baik. ya, Bu. Selamat Selamat malam, Bu Ratna. selamat malam Bu Dia. Ya, gimana kabarnya, Bu Ratna? Alhamdulillah baik Bu Dia, tetapi saya agak sedikit sendu Bu Dia. Sendu-sendu galau Kenapa? seperti itu ya. Ada masalah Ah, apa, Bu? ya, Boleh jadi kan sedikit saya cerita dengan saya, Bu? siap Bu Dia. Jadi memang dari kemarin kan saya WA Bu Dia. Kalau saya itu pengen Bu Dia itu meluangkan waktunya untuk saya. Karena sekedar untuk saya curhat seperti itu Bu Dia. Kok akhir-akhir ini, enggak akhir-akhir ini ya Bu Dia, mungkin dalam beberapa waktu seperti itu Bu Dia. Anak-anak kelas tinggi, kelas atas itu loh Bu Dia. Oke. Sepertinya itu kayak krisis, krisis apa ya Bu Dia? Krisis adab, krisis karakter. Padahal kan di kurikulum yang sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan yang dikembangkan adalah profil pelajar Pancasila, tetapi karakter siswa ini sungguh sangat terkikis dengan guru saja seperti tidak ada sopan santunnya seperti itu loh Bu Dia. Lah terus kita itu mau bagaimana? Mau mencapai profil pelajar Pancasila yang seperti apa kalau karakter siswanya ini eh, tidak ada sopan santunnya, adabnya kurang terhadap gurunya seperti itu Bu Dia. Iya, Bu. Berarti kalau pada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini masih beberapa anak yang bikin ulah ya, Bu ya. Terutama tentang apa? Tata krama ya kepada gurunya, ya. Adab Betul. ya Iya, kepada iya gurunya. Bu. Kira apa Bu Ratna sudah berusaha menegur atau memberi nasihat kepada mereka itu, Bu? Iya, pastinya gitu ya. Jadi ketika memang melewati depan saya tidak permisi, ya saya akan tegur gitu. Di depan Bapak Ibu guru seharusnya ya permisi tonang, tole, tondo seperti itu sambil membungkukkan, sambil bilang permisi Bu Guru, Pak Guru seperti itu. Lah ini malah nyelonong malah kayak Bu, tos Bu gitu loh. Dengan kita guru-guru yang apalagi dengan Iya, guru senior juga masih seperti itu loh Bu Dia, seperti itu. iya, iya, benar sekali, Bu. Berarti tidak hanya di tempat jenengan ya. Anak-anak saya pun juga seperti itu, Bu. Kadang kita memposisikan sebagai teman, malah kita tidak ada harga dirinya sama sekali di depan anak didik kita. Eh, Selanjutnya, Betul. apakah selanjutnya apakah Bu Ratna sudah berusaha menghubungi orang tuanya untuk membicarakan masalah tadi? Sepertinya saya akan segera untuk apa ya Bu Dia ya, memanggil paguyuban seperti itu. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menghadirkan paguyuban seperti itu supaya ya kita berikan tentang profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadi karakter karakter pelajar Pancasila seperti apakah yang seharusnya kita berikan seperti itu loh Bu Dia. Tetapi kok Iya, anak-anak ini masih masih tergolong sangat jauh seperti itu. intinya Bu Ratna itu
sudah memberi teguran kepada beberapa anak itu ya. Selain itu Iya, apa Bu Ratna sudah memberi konseling kepada anak tersebut? Atau konseling seperti apa yang sudah Bu Ratna berikan kepada anak tersebut? ya setiap pagi itu kan ada pembiasaan Budia. Jadi di situ kan kita tanamkan beberapa adab, tata krama, terus karakter itu setiap hari Senin hingga Jumat itu kan kita berselang-seling itu untuk ya supaya anak-anak mampu untuk berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila seperti Iya, ini. benar sekali Bu Ratna. Bagaimana hasil dari konseling atau bimbingan yang sudah Bu Ratna terapkan? Apakah sudah ada hasilnya? Sudah terlihat belum, Bu? Kira-kira. Belum maksimal Budia, mungkin karena siapa tahu di sekolah itu kita tanamkan, kita ajari, kita beri contoh, kita beri teladan, tetapi ketika di luar sana, di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, mereka tidak melakukan hal yang sama seperti itu, kemudian kembali lagi ke sekolah, ya seperti seakan-akan lupa seperti itu, Budia. Iya. Kalau dilihat dari skalanya, Bu Ratna, skala 1 sampai 10, kira-kira eh, anak-anak tersebut itu berada di skala berapa ya, Bu? Mungkin 5 ya, Budia. Masih di setengah ya? 50% ya, Iya. Bu ya? Iya, jadi Iya. kita sudah melakukan kegiatan tetapi belum maksimal, belum kelihatan outputnya yang kita inginkan seperti itu. Oh iya, 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 ya, Bu Ratna. Terus dari tadi menurut Bu Ratna, anak tersebut tergolong di posisi kelima ya, termasuk di posisi Ya, skala kelima. Apa yang diharapkan pada posisi itu, Bu? Maksudnya, Anda berharap ada perubahan di posisi keberapa gitu, Bu? ya saya menginginkan minimal 8 seperti itu, Bu Dia. Secara outputnya siswa ketika siswa keluar dari sekolah itu ya memang tercermin sebagai pelajar Pancasila seperti itu. Iya. Terus, apakah ada langkah-langkah khusus dari Bu Ratna sendiri? Apa yang ingin Bu Ratna lakukan selanjutnya? Ya, tadi saya menginginkan yang pertama kan memang sudah ada pembiasan dari sekolah. Kemudian saya akan dekati siswanya seperti itu. Siapa tahu ada anak-anak yang tidak bisa eh, dibilangi atau dinasehati, tetapi anak itu bisa disentuh hatinya. Mungkin tiba-tiba anak yang physical touch seperti itu ya, Iya, yang betul. harus dirangkul, yang harus Betul. diberi kehangatan, yang perlu disentuh oleh gurunya seperti itu. Kemudian saya Iya. juga akan memanggil orang tuanya. Jadi ketika tidak hanya berada di sekolah saja, mereka melakukan tata krama, tertib, sopan, santun, tetapi dilanjutkan di lingkungan rumah, kemudian diingatkan oleh guru dan orang tuanya untuk bersopan santun di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, itu mungkin ada 3 hal itu yang akan saya lakukan seperti itu, Budi. Hmm, bagus sekali ide dari Bu Ratna. Terus kira-kira siapa yang akan dilibatkan atau membantu dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang Selain orang pertama, tua mungkin? ya, yang pertama anak itu sendiri, kemudian mungkin teman-temannya juga Budi ya. Ya, Jadi mungkin teman-temannya. teman-temannya yang memang tidak berperilaku yang baik, anaknya Iya, sopan, gitu. Bisa anak perempuan, kalem seperti iya, itu ya. Itu bisa memberikan contoh, bisa bisa istilahnya apa? Ngelek gitu ya. Memberi nasihat, terus kemudian kamu tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya ada yang celemongan sama bu guru tidak sopan, nanti ada temannya yang sama bu guru harus sopan, ketika mungkin dieleknya sama temannya seperti itu, siapa tahu jadi mau. Dan malu dulu, ketika sudah ada rasa malu nanti akan timbul eh, apa ya, perubahan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah yang jelas seperti itu. Mungkin kita harus mengembangkan kegiatan-kegiatan atau ditambah dengan program supaya anak-anak mampu bersikap sopan, santun, berkarakter seperti itu, Budi. wah, jempol Bu Ratna, luar biasa idenya Bu Ratna.
Sekarang bagaimana perasaan dari Bu Ratna setelah sharing mengenai masalah permasalahan-permasalahan murid di kelas, Bu Ratna? Saya lebih terbuka begitu, Bu Dia. Jadi kayak Ya eh, lega ya, mem- Bu? iya, sudah lega seperti itu, kayak mempunyai solusi yang saya itu kayak tidak tidak apa ya, eh, eh, sangat semangat untuk segera menularkan kepada siswa gitu. Untuk program saya itu akan ah nggak pengen segera aja gitu, Bu Dia, untuk segera mengeksekusi gitu. Setelah kita berbincang seperti ini. Alhamdulillah kalau begitu, Bu Ratna. Saya harap Iya, Bu Bu. Ratna bisa laksanakan apa yang sudah direncanakan ke depannya. Mungkin dari Bu Ratna sendiri ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah, Bu Dia, saya sudah cukup puas dengan hasil berbincang hari ini. Jangan patah semangat ya, Bu Ratna. Hadapi Siap, Bu anak-anak Dia. didik kita, bimbing anak-anak didik kita dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Semoga kedepannya ada perubahan menjadi anak yang lebih baik kembali. Baik lagi. Nggih. Amin, amin, Bu Dia. Bagaimana, Bu Ratna? Sudah Sudah, Bu lega Dia. ya? Sudah. Ada lagi yang ingin dibicarakan lagi, Bu Ratna? Sudah, Bu Dia, sudah cukup sekali. Alhamdulillah saya tercerahkan. Mohon maaf ini, Bu Dia, saya jadi mengganggu waktunya Bu Dia. Tidak apa-apa, Bu Ratna. Dengan senang hati, Bu Ratna. Kapan saja, siap WA saya. Terima kasih, Bu Dia, untuk kelegaan waktunya. Sama-sama, Bu Ratna. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa, Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali tadi saya amati Bu Dia dengan Bu Ratna tadi ya, yang memiliki Iya, Bu Ari. kesulitan pada anak-anaknya yang di kelas tinggi yang sudah berkurang gitu adabnya ya. Seru banget. Iya. Bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Kalau tadi saya mengamati kan seru ya. Kalau menurut Bu Dia sendiri, bagaimana tadi proses coachingnya dengan Bu Ratna? Sama, Bu. Menurut saya juga asik, seru. Ada umpan balik yang sangat antusias sekali dari Bu Ratna sesuai dengan alur Tirta sendiri ya. Karena Iya, dari betul. sini Bu Ratna juga menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Saya berusaha memancing, beliau sendiri yang menemukan solusinya sendiri. Tidak Oke. tidak patah semangat beliaunya, Bu, Oke, untuk berusaha saya kira memperbaiki juga Budiah murid-muridnya. juga. Iya, betul. Saya kira Budiah juga senang juga ya Senang sekali, Bu, karena melihat Bu Ratna apa ya? punya banyak solusi Iya, Bu seperti itu Ratna ya. itu penuh semangat orangnya, Bu. Tidak putus asa, Bu. Iya, betul, 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 betul. Nah, kalau tadi Bu Diah merasa bahwa kegiatan coaching dengan Bu Ratna ini udah seru, enak, mengalir, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Dengan Nah, senang hati, Bu. Monggo, Bu Ari. oke. Iya, yang saya amati tadi, Budiah sudah melakukan proses coaching ini menggunakan alur Tirta. Jadi Budiah sudah menanyakan tadi tentang tujuan. Kemudian ada bagian identifikasi yang juga sudah eh, tampak sekali saya amati tadi. Kemudian Budiah juga ada beberapa pertanyaan tentang merencanakan aksi. Jadi kayak mendorong Bu Ratna untuk kapan nih gitu. Jadi ada bagian itu yang tampak sekali dan ada bagian tanggung jawab yang juga sudah dipantik oleh Bu Diah ke Bu Ratna sehingga Bu Ratna bisa mengeluarkan tadi saya lihat tadi ada beberapa solusi atau alternatif solusi yang sudah disebutkan Bu Ratna. Ada pembiasaan, pendekatan personil kepada anak yang tadi ada sampai Bu Dia sampai tanya lagi ternyata Bu Ratna Iya, mengucapkan physical touch itu ya. iya, Kemudian physical memanggil touch. orang tua, kemudian berkolaborasi dengan rekan itu Bu Dia tuh pantik terus gitu. Jadi
Iya, mau bekerja sama dengan siapa, siapa yang mau bantu iya, seperti itu, siapa iya. yang mau dilibatkan itu buat saya sudah sangat runtut. Dan pada saat Bu Diah tadi saya amati memberikan pertanyaan sudah dengan rasa, sudah ada receive, sudah ada acknowledge, sudah ada asking, dan terakhir itu Bu Diah tadi sudah summarize atau sudah merangkum. Sehingga menurut saya ini alur tirtanya sudah terpenuhi, sudah bertanya menggunakan rasa, kemudian juga pertanyaan pemantik dan yang berbobot tadi itu juga sudah muncul. Jadi kalau saya kira Bu Diah tadi, saya pengen meningkatkan kompetensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu. Yang berbobot. Iya, sepertinya Bu Diah itu sudah sangat menguasai. Mungkin nanti kalau berbeda-beda kasus ya, nanti Iya. akan berbeda pula Mungkin untuk kasus ke pertanyaannya. depannya, Bu, untuk beberapa kasus, Betul. Bu. Iya. Iya, harapannya nanti kalau pengen curhat apa-apa gitu larinya ke Bu Diah gitu. Jadi karena Bu Diah tuh enak banget gitu loh. Jadi nanggepinnya tuh santai, temennya juga atau rekan sejawat itu jadi lebih enak gitu untuk bercerita. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan tentang apa yang sudah saya amati, bagaimana perasaan Bu Diah saat mengetahui hasil observasi ini? Alhamdulillah sangat senang, sudah lega juga, Bu. Karena beratnya sendiri juga tadi saya tanya, beliau juga sudah plong, sudah lega. Jadi saya juga sama, Bu, hasilnya, Bu. Seneng Saya ya? juga sebagai teman sejawat merasa senang, bahagia karena teman saya bisa mencari solusi yang masalah apa yang dihadapinya. Oke, berarti untuk yang kompetensi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya pada saat sebelum kegiatan coaching, tadi kan pengen pertanyaan yang saya amati pengen yang pertanyaan berbobot itu ya. Masih Iya. pengen ingin ditingkatkan lagi nggak Bu untuk kemudian Masih, hari? Bu, tetap masih, Bu. Masih ya? Masih tetap ingin belajar terus, Bu. Oke, oke. Karena kan kasus-kasus itu banyak sekali, Bu. Jadi Iya, ada jadi beberapa yang tetap saya ingin tingkatkan terus, Bu. iya, teman berdatangan ya untuk curhat ya. Iya, Bu. Yang curhat kan tuh tidak satu dua orang, Bu. Bahkan satu bulan itu ada 5, 6, 7. Iya, Bu Ari. Iya, Bu Dia tuh berarti Miss Congeniality gitu. Kalau di Miss Universe itu, Miss Persahabatan gitu. Jadi yang Iya, dicari Bu. pada saat punya masalah gitu ya. Iya. Baik, dari Iya, diskusi Bu. ini sudah saya catat, kemudian saya isikan dalam form supervisi, nanti saya akan berikan ke Bu Dia. Dan saya harapkan nanti kompetensi Budiah yang sudah yang ingin Budiah tingkatkan hari ini dan akan terus Budiah mau tingkatkan semoga bisa konsisten gitu ya. Jadi saya Iya, juga Bu. pengen banget nanti kalau kegiatan coaching berikutnya nih saya diundang untuk Bu Ari jadi pengamat lagi dong gitu. Jadi saya pengen tahu wah nih perkembangannya Budiah nih tambah tambah oke gitu menginspirasi saya. Diundang lagi Iya. ya. Oh, siap, Bu Ari, dengan senang hati. Nanti kalau ada apalagi ada kasus lagi pasti nanti Bu Ari saya libatkan jadi pengamat. Iya, Terima dan kasih, Bu Ari. iya Bu Dia, saya juga terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu Ari. Assalamualaikum Sampai jumpa warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pola percakapan 3 tahap yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi yang sudah dipraktekkan. Jadilah guru merdeka yang bergerak, tergerak, dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.